Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah. Bab 4. Winona keluar dari ruangan interogasi dengan cepat. Diana yang melihat heran karena Winona tidak ditahan. Bukan hanya Diana, tapi Bu Sulis dan Hera juga ikut heran. "Ayo pulang mas," ajak Winona. "Tempat kamu di sini. Buat apa kamu pulang?" seru Bu Sulis. "Aku tidak salah apa-apa, Bu. Untuk apa aku di sini? Mereka juga tidak punya bukti," balas Winona sambil tersenyum. "Bang, kenapa dia bisa bebas?" bisik Diana pada sang kakak. Lelaki itu tidak membalas, hanya menunduk seperti takut. Winona mendekat pada polisi yang tadi dengan angkuh menatapnya. "Sekali lagi Anda mengusik saya, Anda tidak akan selamat," bisik Winona lalu mengandeng Hendra dan keluar dari kantor polisi. Bu Sulis geram melihat Winona dengan mudah keluar. Ia bahkan sudah bahagia saat Hera menelpon dan mengatakan Winona dibawa ke kantor polisi. Apa yang terjadi membuat semua orang bingung dan bertanya-tanya. Sampai di rumah, para tetangga sudah berkumpul. Mereka memberondong pertanyaan karena tadi melihat Winona yang dibawa oleh polisi. "Hanya salah paham saja. Mari kita masuk dulu," jelas Hendra lalu membawa sang istri masuk. "Lalu kamu kembali lagi ke kantor mas?" tanya Winona. "Aku tinggal, nggak apa-apa." Winona terkekeh. "Aku bukan sakit mas, hanya korban salah paham. Sudah, kamu kembali kerja lagi sana." "Ya udah mas pergi ya," pamit Hendra. "Iya, hati-hati." Winona masuk ke dalam kamarnya, merebahkan diri di ranjang lalu meraih ponselnya. Ia akan menuntut balik Diana atas kasus pencemaran nama baik. Winona akan bergerak tanpa terlihat, tapi sudah jelas akan membuat Diana menderita karena wanita itu berani merebut Hendra darinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengusik ketenangan dan kebahagiaannya. Sebelum semua itu kembali, Winona tidak akan tinggal diam. Ia bukan tipikal wanita yang akan menangis saat patah hati. Jelas itu bukan gayanya. Sudah terlatih menjadi wanita tangguh dan wanita tahan banting. Sebenarnya aku malas mengurus sampah seperti mereka," gumam Winona. Hendra sudah kembali ke kantornya. Ia membayar orang untuk menyelidiki Winona karena dirinya merasa belum tenang dan belum puas. Semua yang terjadi membuat Hendra merasa pusing sendiri saat memikirkannya. Pintu ruangan lelaki itu terbuka. Diana datang dengan wajah kusut yang memerah. Ia pasti kesal karena Winona yang tidak jadi dipenjara. "Mas, bantu aku untuk mencebloskan Winona ke penjara," ucap Diana dengan suara manja yang bergelayut di tangan Hendra, tapi langsung ditepis oleh lelaki itu. "Jangan berani-berani ya kamu usik istriku." "Sudahlah, lupakan soal pernikahan. Semua ini juga bukan keinginanku. Lebih baik kamu menjauh," saut Hendra. "Mas, kenapa kamu begitu? Bukannya kamu cinta padaku?" tanya Diana. "Aku mengatakan itu karena terpaksa. Ibu yang menyuruhku." "Kami itu hanya dimanfaatkan uangnya saja oleh ibu," ucap Hendra. "Aku tidak peduli. Aku cinta sama kamu mas. Aku pengen nikah sama kamu," tutur Diana. "Keluar mas, keluar aku bilang," bentak Hendra. Ia bukanlah sosok lelaki kasar, tapi jika sudah dibuat marah, ia bisa hilang kendali juga. Diana menghentakkan kakinya dengan kesal lalu melangkah keluar ruangan. Hendra menyesali perbuatannya. Seharusnya ia memang tidak mengikuti keinginannya, tidak mengikuti keinginan ibunya, tapi semuanya sudah terlanjur. Penyesalan tidak ada guna.
Dengan gaji 20 juta per bulan, Hendra harus membayar hutang sang ibu pada rentenir sebesar ratusan juta. Bu Sulis pernah tertipu karena mengikuti investasi bodong dan arisan online. Tanpa sepengetahuan Hendra, Bu Sulis melakukan itu demi cepat kaya dan ingin segera hidup bergelimang harta. Hendra beruntung karena memiliki istri seperti Winona, karena wanita itu tidak pernah protes dan tidak menuntut ini itu dari sang suami. Jelas karena Winona orang berada. Tanpa meminta pada sang suami, ia bisa membeli apapun yang diinginkan. Bahkan pemasukan Winona dalam sebulan bisa untuk membeli sebuah mobil mewah seharga miliaran. Ia rela hidup sederhana karena ingin bersama Hendra. Winona berencana menceritakan siapa ia sebenarnya setelah nanti ia melahirkan, karena saat ini ia sedang mengandung. Belum sempat memberitahu Hendra karena kejadian naas itu. Apa-apaan ini? Aku bahkan bisa gila karena memikirkannya, gerutu Hendra. Ia sulit untuk fokus bekerja. Beruntung karena hari ini ia agak senggang. Masuk. Pak, dipanggil Pak Suseno, ucap Ayu sekretaris Pak Suseno. Iya, saya kesana sekarang. Hendra menghela napas berat lalu berjalan keluar menyusul Ayu. Hendra sudah tahu apa yang akan dibicarakan oleh lelaki berkepala pelontos itu. Diana sudah pasti mengadu pada sang ayah. Sekarang Hendra tidak akan peduli lagi meskipun dirinya nanti akan dipecat. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan istri. Saya tidak mau tahu. Kamu harus menikah dengan Diana. Kamu sudah janji, Hen? Sulis sudah menerima uang yang aku berikan, ucap Pak Suseno. Saya akan kembalikan uangnya, Pak. Ia pun tertawa keras. Pak Suseno tertawa keras. Punya duit dari mana kamu mau balikin uang ratusan juta itu? Sibirnya. Anda tidak perlu tahu soal dari mana uang itu bisa saya dapatkan. Saya tidak ingin lagi hidup dalam tekanan, balas Hendra dengan santai. Ia sudah lelah, selalu tertekan dan hidup dalam pengaturan sang ibu. Baiklah, sekarang juga kamu saya pecat, bentak Pak Suseno. Anda harus profesional, Pak. Saya tidak melakukan kesalahan apapun dan Anda tidak berhak memecat saya begitu saja. Hendra tidak terima jika ia dipecat hanya karena tidak ingin menikahi Diana. Tapi jika memang Pak Suseno tetap kekeh, Hendra tidak ingin mengemis. Ia masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Kamu juga tidak berhak atur-atur saya. Sekarang kamu bereskan semua barang-barang kamu. Tidak ingin lagi berdebat, Hendra keluar. Ia tidak sudi mengemis pada orang seperti Pak Suseno. Ia tahu seberapa licik lelaki tua itu akan melakukan berbagai cara untuk kebahagiaan putrinya. Bahkan ia tahu jika Hendra sudah memiliki istri, tapi tetap saja mendukung Diana untuk menikah dengan Hendra karena alasan ingin anaknya bahagia. Bukannya bahagia, Pak Suseno sebenarnya mengantarkan anaknya untuk mendekati jurang penderitaan. Beruntung, karena anak pertamanya tidak sampai dikeluarkan dari pekerjaannya. Winona bisa jadi membuat karir lelaki itu hancur, tapi ia tidak ingin bermain begitu cepat. Winona akan membuat semua orang pusing karena tingkahnya di belakang mereka. Sebelum puas, Winona tentu tidak akan berhenti. Ia adalah sosok yang ambisius dan juga teguh pada pendiriannya. Pekerjaan yang lebih baik pasti menanti. Lebih baik keluar dengan terhormat daripada aku bertahan di sini seperti orang bodoh. Hendra membereskan barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam kardus. Hal pertama yang akan didapatkan di rumah adalah omelan Bu Sulis saat tahu keputusan yang dibuat oleh Hendra. Terlalu ingin hidup seperti wanita sosialita membuat Bu Sulis tidak memperdulikan apa yang dialami anaknya. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Masih belum terpecahkan sosok Winona ini sampai-sampai bisa membuat polisi takut. Kira-kira siapa sosok Winona yang begitu perkasa ini? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.